Halo, perkenalkan nama saya Daniel, mahasiswa dengan NIM C0020001, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Adapun materi yang akan saya sampaikan merupakan bentuk dari tugas yang disampaikan oleh Dr. Wirmi Eka Putra, SMSc, CIKN, RCSRS, dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Berikut adalah beberapa materi yang akan saya sampaikan. A. Pengertian persediaan. Pada umumnya, persediaan mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Dalam perusahaan dagang, persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Sedang dalam perusahaan jasa, persediaan termasuk biaya jasa seperti upah dan biaya personal yang lainnya yang berhubungan langsung dengan biaya jasa. Dengan demikian, pengertian persediaan menurut PSAK Revisi 2008 digunakan untuk menyatakan aset yang A. Tersedia untuk dijual dan kegiatan usaha normal. B. Dalam proses produksi dan atau perjalanan. C. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan dapat pula dikaitkan dengan hak pemilikan barang sesuai syarat penyerahan pada saat transaksi yang meliputi A. Barang dalam perjalanan atau in transit. Pemilikan barang ini sangat bergantung pada syarat penyerahannya. Kemungkinan biaya pengangkutan ditanggung pembeli, maka barang tersebut menjadi milik pembelian, demikian pula sebaliknya. B. Barang titipan atau barang komisi. Barang komisi yang belum jelas milik pihak yang menitipkan barang ditinjau dari pihak yang menitipkan barang sering disebut barang konsinyasi. B.1. Pengukuran persediaan. Dalam pengukuran, persediaan diukur berdasarkan biaya dan nilai reaksi neto mana yang lebih rendah. Biaya persediaan dimaksud dalam PSAK nomor 14 meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Untuk lebih menjelaskan pengertian biaya persediaan perlu dipahami A. Biaya pembelian. Biaya pembelian meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya, kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, barang dan jasa, diskon dagang, rabat, dan hal lainnya yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. B. Biaya konversi. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi. Contoh, biaya tenaga kerja langsung termasuk juga alokasi sistematis overhead produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengkonversi bahan menjadi barang jadi. C. Biaya lain-lain. Biaya-biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Sedangkan nilai realis ini dapat diilustrasikan bahwa biaya persediaan mungkin tidak hanya diperoleh kembali bila persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang atau harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak dapat diperoleh kembali bila estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat. Dalam praktik penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realis neto konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi perkiraan jumlah yang dapat direalisasikan dari penjualan atas penggunaannya. Khususnya dalam SHK ETA bahwa entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual, dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. B.2. Pengakuan sebagai beban. Nilai tercatat persediaan harus diakui sebagai beban pada saat persediaan dijual dan pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Demikian bila terjadi penurunan nilai di bawah biaya menjadi nilai realis neto. Seluruh kegiatan persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Pada SHK ETA menyatakan bila persediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode saat pendapatan yang terkait diakui. Untuk beberapa persediaan dapat dialokasikan ke aset lain. Sebagai contoh, persediaan digunakan sebagai komponen aset tetap yang dibangun sendiri. Sedangkan untuk alokasi persediaan ke aset lain diakuinya sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut. B.3. Pencatatan persediaan. A. Sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, persediaan biasanya dapat diketahui secara terus-menerus tanpa melakukan inventarisasi fisik atau stok komponen. Oleh karena itu, setiap jenis barang dibuat kartu dan setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu baik harga maupun jumlah barang atau kuantitas, sehingga pengendalian persediaan menjadi sangat mudah, yaitu dengan melakukan pencocokan antara kartu persediaan dan hasil inventarisasi fisik. Pencatatan menggunakan sistem perpetual menjadi rumit bila ternyata jenis barang yang dicatatnya cukup banyak, kecuali jika sistem informasi yang memanfaatkan teknologi komputer telah diaplikasikan. B. Sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada akhir periode. Hasil perhitungan tersebut dipakai untuk menghitung harga pokok penjualan. Pada sistem periodik, sistem mutasi persediaan tidak dibuatkan pencatatan dan perhitungan persediaannya, seperti telah disebutkan dan tetap dilakukan pengendalian persediaan. C. Penetapan persediaan dan pelaporan dalam laporan keuangan. Harga pokok penjualan terdiri atas seluruh pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memperoleh persediaan tersebut, dalam hal tertentu sebagai contoh dalam perusahaan industri, persediaan dapat dikategorikan sebagai persediaan bahan baku atau persediaan barang jadi. Selanjutnya dalam laporan keuangan, persediaan disajikan di neraca atau di laporan laba rugi. Persediaan di neraca menggambarkan nilai persediaan pada tanggal penyusunan neraca. Sedangkan di laporan laba rugi, persediaan akan muncul dalam perhitungan harga pokok penjualan.
Namun pada umumnya, nilai presiden dinyatakan dalam neraca sebesar harga pokok atau harga perolehannya. Harga perolehan meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung terjadi, sebagai contoh biaya pengangkutan dan premi asuransi. Nilai presiden di neraca dan laporan baru tersebut saling berhubungan. Hal ini dapat ditunjukkan yaitu apabila presiden dinilai terlalu rendah pada akhir periode, maka laba pada akhir periode juga akan menjadi lebih rendah, dan demikian pula sebaliknya. D. Metode penilaian persediaan berdasarkan harga pokok perolehan. A. Metode identifikasi khusus. Metode ini berasumsi bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya, sehingga setiap kelompok barang diberi identifikasi dan dibuat kartu. Dengan demikian, harga pokok penjualan terdiri atas harga pokok barang yang dijual dan sisanya sebagai persediaan akhir. Metode identifikasi khusus umumnya digunakan untuk perusahaan yang mempunyai persediaan barang yang relatif sedikit tetapi harga per unitnya besar. Sebagai akibat persediaan barangnya dapat diidentifikasi secara khusus, perhitungan harga pokok penjualan dan harga pokok persediaan menggunakan arus kas pokok sebenarnya atau aktual dari persediaan. B. Metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out FIFO. Metode ini mendasarkan pada asumsi barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. C. Masuk terakhir keluar pertama atau last in first out LIFO. Cara ini digunakan dengan mendasarkan pada asumsi bahwa arus pembebanan ke harga pokok penjualan berdasarkan pada harga pembelian terakhir. D. Metode rata-rata atau average. Dengan metode rata-rata pembebanan ke harga pokok untuk barang yang dijual atau untuk persediaan akhir menggunakan harga rata-rata, metode rata-rata terdiri atas 1. Rata-rata sederhana atau simple average. Harga rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan harga pokok per unit atau tanpa menggunakan jumlah barang dibagi dengan banyaknya barang. 2. Rata-rata bergerak atau moving average. Seperti pada perhitungan rata-rata tertimbang, pembebanan ke harga pokok penjualan dilakukan setiap terjadi pembelian. Metode ini dilakukan pada perpetual. Berdasarkan estimasi. A. Metode laba kotor. Pada metode ini nilai persediaan akhir dihitung mundur dan biasanya digunakan dalam keadaan khusus. B. Metode eceran atau retail. Dalam metode eceran, penetapan nilai persediaan akhir berdasarkan pada harga yang berlaku di pasar atau market value. Harga pokok persediaan diestimasi atas dasar hubungan antara harga pokok dengan harga jual eceran untuk persediaan yang sama dengan cara mengakumulasi semua harga eceran dari persediaan yang dijual. Metode penilaian lainnya. A. Harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar atau lower of cost or market whichever is lower atau LOCO. Kenyataan yang ada di perusahaan bahwa persediaan barang di gudang secara fisik mengalami kerusakan sehingga manfaatnya tidak lagi sepadan dengan harga pokok atau akibat lainnya seperti perubahan tingkat harga. Oleh karena itulah umumnya persediaan dinyatakan sebesar harga terendah antara harga perolehan dan harga pasarnya. Selisih penurunan tersebut diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya. B. Nilai jual. Terhadap produk yang harga jual dapat ditentukan secara pasti, tetapi harga perolehannya sulit ditetapkan, maka nilai persediaan ditetapkan sebesar harga jual dikurangi taksiran biaya-biaya penjualan yang dapat terjadi. Metode ini digunakan untuk menetapkan persediaan produk pertanian atau logam mulia. E. Akuntansi perpajakan persediaan. Penilaian persediaan didasarkan pada harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP hanya boleh dilakukan melalui dua cara menurut ketentuan UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6 yaitu A. Metode FIFO, B. Metode rata-rata atau average. Pemilihan kedua metode tersebut harus dilakukan secara taat asas, artinya sekali WP memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan HPP, maka untuk selanjutnya harus digunakan cara yang sama atau konsisten. Kesimpulan. Dalam perusahaan dikenal dua metode pencatatan persediaan, yaitu metode perpetual dan metode persediaan fisik. Dari kedua metode tersebut dalam catatan akuntansinya pun dibedakan juga menjadi beberapa metode, yaitu FIFO, LIFO, average, identifikasi khusus, LOCOM, nilai jual, laba kotor, dan eceran atau retail. Dalam persediaan, konsep dari akuntansi pajak yang diterapkan adalah penilaian persediaan barang didasarkan pada harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP hanya boleh dilakukan melalui dua cara menurut ketentuan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6 yaitu A. Metode FIFO, B. Metode rata-rata atau average. Pemilihan kedua metode tersebut harus dilakukan secara taat asas. Artinya sekali WP memilih salah satu dari cara penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan HPP, maka untuk selanjutnya harus digunakan cara yang sama atau konsisten. Sekian adalah presentasi saya mengenai konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.